Assalamualaikum, kembali lagi di channel Novidiana. Dukung terus yuk channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-41 dengan judul Ralin yang Manja. Tiba-tiba Alin tersungkur di lantai. Ralin yang kaget menjerit kecil. "Astaga!" kagetnya. "Jaga bicaramu ya," kata Bila. Wajah Bila merah padam karena menahan amarah. Alin berdiri dibantu dengan teman prianya yang bernama Ray. "Melihat penampilanmu seperti ini, yang murahan siapa? Bukannya kamu yang menggoda suami orang? Itu namanya apa?" marah Bila. "Kamu jangan ikut campur ya," kata Alin sambil menunjuk wajah Bila. "Aku akan ikut campur jika yang kau hina itu sahabatku," kata Bila sambil menghalau tangan Alin. "Cih, berlindungnya sama gadis seperti ini," ejek Alin. Ralin yang masih mencerna kejadian barusan mulai sadar. "Kamu lagi. Kenapa sih selalu mengganggu aku? Apa hidupmu tidak bahagia? Oh, lupa. Kamu cemburu ya sama aku? Atau iri sama aku?" kata Ralin mulai bersuara. "Kamu bilang aku tadi apa? Merebut tambang emasmu? Jadi selama ini kamu hanya mengharap harta Ethan saja? Cintamu gak tulus? Pantas saja Ethan menolakmu," kata Ralin. Alin terpancing emosi dan menampar Ralin. Belum sempat Bila mencegahnya. "Ralin!" teriak Bila. "Alin!" teriak suara yang baru datang. "Abang?" panggil Alin. Ethan segera mendekati Ralin dengan langkah panjang. "Kamu gak apa-apa?" tanya Ethan pada Ralin. Ralin menggeleng, padahal ia merasa perih di pipinya. "Aku dari tadi mendengar apa yang kamu katakan, Alin. Dan aku sangat kecewa denganmu. Mulai besok kamu tidak usah datang lagi ke kantor. Karena kamu, aku pindahkan ke kantor cabang," kata Ethan. "Tapi bang, Alin gak mau," kata Alin, merengek pada Ethan. Ethan mengangkat tangannya saat Alin akan mendekat. "Kita pulang sekarang," ajak Ethan, sambil mengebat tas kertas berisi kue-kue Bila. "Bil, ini ambil kartu kreditnya untuk bayar kuenya," kata Ethan. Alin masih diam mematung menyaksikan kepergian Ethan dan Ralin. "Aku harap kamu pergi dari kafeku," kata Bila. Alin memandang Bila dengan pandangan kebencian. "Dan aku harap aku tidak melihatmu lagi. Kamu perempuan tapi menghina perempuan lain. Betapa terhinanya kamu," kata Bila. "Kamu?" marah Alin. "Sudah, ayo," ajak Ray dan menarik Alin untuk pergi. Ethan memandang Ralin yang terlihat pipinya merah. "Loh, mau kemana?" tanya Ralin saat mobil terhenti di pinggir jalan. "Tunggu di sini," pinta Ethan. Ralin hanya mengangguk sambil memegangi pipinya yang masih terasa panas. Ethan masuk mobil dan menempelkan botol minuman dingin di pipi Ralin. Ralin kaget. "Ini akan mengurangi nyeri di pipimu," kata Ethan. "Katanya makan siang. Ini belum makan siang loh," kata Ralin. "Aku dengar kamu marah tadi, jadi meetingnya aku cepatkan. Selesai meeting langsung datang." Ethan yang mendapat telepon dari istrinya segera mempercepat meetingnya. Mendapat kabar kalau bunda dan abangnya akan datang hari ini. Dari nada bicara Ralin pun nampak sedih saat dia bilang makan siang baru bisa jemput. Jadi mau tidak mau Ethan mempercepat meetingnya. Ethan segera keluar melalui lift khusus. Fadil sudah meminta cuti karena hari pernikahannya sudah dekat. Mau tidak mau Ethan menyetujui permintaan kedua temannya itu. Ethan mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang menuju kafe milik Bila, sahabat Ralin. Betapa kagetnya dia saat tahu Alin menghina Ralin dan lebih parahnya lagi menampar Ralin. "Ethan,
kok melamun sih? Kata Ralin. Apa? Gimana, masih sakit? Tanya Ethan. Udah enggak, ayo pulang, keburu bunda datang. Tapi kita belum ada apa-apa untuk disiapkan, kata Ralin. Aku udah telepon Mak Jas. Aku minta Mak Jas menyiapkan makanan untuk bunda, kata Ethan. Oh, ya udah, kata Ralin. Ralin diam dan fokus pada ponselnya. Apa Alin akan kamu pindah beneran? Tanya Ralin. Iya, jawab Ethan singkat. Seharusnya gak usah begitu. Aku tidak mau kamu masukkan urusan pribadi ke kerjaan. Aku gak apa-apa kok, kata Ralin. Sebenarnya sudah banyak yang tidak suka dengan sikap Alin yang terlalu bosi. Aku sudah mendengar keluhan itu. Dan sejak awal aku memang ingin memindahkan dia ke kantor cabang. Kamu lihat kan tadi, dia keluyuan di jam kerja, kata Ethan. Ralin mengangguk. Kalau dia tidak terima gimana? Tanya Ralin. Aku yang membuat aturan. Dia hanya bekerja, putus Ethan. Ralin diam dan kembali fokus pada ponselnya. Ethan mengendarai mobilnya menuju arah rumahnya. Sudah sampai, Lin? Kata Ethan. Ralin menoleh pada Ethan dan melihat luar jendela. Ralin segera turun. Mak Jas yang baru pulang dari belanja melihat Ralin dan Ethan di rumah. Loh, Den? Non? Kau udah pulang? Tanya Mak Jas. Iya, Mak. Bunda mau berkunjung, jadi mau nyiapin sesuatu, kata Ralin. Dan Ethan tadi udah telepon Mak. Makanya Mak belanja lagi. Biar Mak yang nyiapin buat Nyonya, Non istirahat saja, kata Mak Jas. Udah, gak apa-apa Non istirahat saja, kata Mak Jas lagi. Baiklah, Pak Slamet, di mobil ada kue. Tolong diambil ya, kata Ralin. Baik Non, jawab Pak Slamet. Ralin segera masuk ke dalam kamar. Ralin tidak melihat Ethan di kamar. Ia segera berjalan ke arah ruang kerja Ethan. Ia bisa mendengar Ethan sedang berbicara dengan seseorang. Siapkan satu tempat di kantor cabang, kata Ethan. Tempat paling bawah, tapi bukan OB atau OG ya. Bagian pemasaran boleh. Besok Alin akan pindah di kantor cabang sana, kata Ethan. Ralin masuk dan memeluk Ethan. Entah kenapa ia ingin bermanja. Ethan menyambut pelukan Ralin sambil menerima telepon. Dia tidak akan berani bilang semua atas surat aku, kata Ethan lagi. Baiklah, nanti aku hubungi lagi. Ethan mengakhiri panggilannya. Jadi mindahin Alin? Tanya Ralin. Iya, jawab Ethan singkat. Kenapa? Kok tiba-tiba begini? Tanya Ethan. Gak tahu, pengen aja kayak gini, kata Ralin sambil mengusap hidungnya ke dada Ethan. Aku mandi dulu ya, kata Ethan. Ayo, ajak Ralin. Ayo? Tanya Ethan heran. Katanya mandi. Ayo aku ikut, kata Ralin. Tumben mau ikut. Biasanya aja gak mau, kata Ethan sambil mengajak Ralin kembali ke kamar. Sampai di kamar, Ralin duduk di sofa. Katanya mau ikut mandi, kata Ethan. Nanti aja, mau bantu Mak Jas masak dulu, kata Ralin. Biar Mak Jas yang masak, kamu istirahat, kata Ethan. Aku mau masakin kamu, kata Ralin. Ethan akhirnya mengangguk. Ethan melangkah ke kamar mandi. Jangan ditutup, kata Ralin. Lah, kenapa? Tanya Ethan. Aku ingin melihatmu, katanya sambil mengelus perutnya. Oke, baiklah. Jika itu kemauanmu, kata Ethan. Ethan menatap Ralin yang memerah wajahnya karena malu. Jangan melihatku. Mandi saja sana, kata Ralin yang malu. Ethan hanya mengangkat bahunya saja dan melanjutkan mandinya.
Setelah selesai mandi, Ethan ganti baju. Itu pun Ralin mengikutinya. "Kenapa sih hari ini?" tanya Ethan. Ralin menggeleng. "Gak tahu. Pengen aja melihatmu terus." "Temani aku masak ya," pinta Ralin. "Oke, baiklah," kata Ethan. Ralin menggandeng tangan Ethan sampai di dapur. Saat Ethan ingin mengambil laptopnya, Ralin segera mencegahnya. "Jangan pergi. Mau ambil laptop dulu," kata Ethan. "Cepetan," kata Ralin. "Iya, cepet kok," kata Ethan dan pergi. Mak Jas hanya memperhatikan dan tersenyum melihat tingkah laku Ralin yang sangat manja hari ini. Bersambung. Terima kasih sudah menyaksikan kelanjutan cerita ini. Kita jumpa lagi di bab 42 ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.